Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sally Marcelina, NIM 031 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Indonesia kaya akan hutan yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Menurut WWF, Indonesia keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Spesies tersebut belum termasuk spesies yang belum ditemukan. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sayangnya, hutan Indonesia tidak selalu berkembang dengan keadaan baik. Kerusakan hutan menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya. Penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama ada konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan. Yang kedua, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan seperti batu bara, migas, dan geotermal. Yang keempat, ada pembakaran hutan dan lahan, dan yang terakhir, konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Perlu dilakukan suatu pembenahan yang menyeluruh dan sistematis dari hulu hingga hilir terhadap semua aspek kehutanan. Manajemen kehutanan yang transparan, inklusif, dan akuntabel serta koordinatif diharapkan mampu menciptakan suatu sense of belonging yang tinggi atas hutan dari semua pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Tinjauan dasar hukum tentang kerusakan hutan di Indonesia berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau UU P3H. UU P3H bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hutan Indonesia secara kontinu. Ketentuan perundangan ini adalah lex specialis atau ketentuan khusus dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan. UU P3H bertujuan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang sistematis dan sulit diselesaikan oleh UU Nomor 41 Tahun 99. Nah, pengelolaan berkelanjutan merupakan konsep kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Aspeknya ada 3, yaitu keberlangsungan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Yang dimaksud keberlanjutan ekonomi yaitu pembangunan yang memberikan keuntungan secara material secara terus-menerus untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan yang bisa mengakibatkan kerugian dalam bidang pertanian. Dalam aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan peningkatan ekonomi yang berkepanjangan dan tidak membahayakan alam. Tetapi konsep pertumbuhan ekonomi tersebut mendapatkan kendala bahwa sumber bumi itu terbatas. Yang kedua, ada keberlanjutan lingkungan. Sistem yang berkelanjutan dalam hal lingkungan harus bisa menstabilkan keadaan dan menghindari lingkungan dari eksploitasi alam yang berlebihan. Hal ini juga berhubungan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara, dan fungsi lainnya yang tidak berhubungan dengan sumber hasil ekonomi. Selanjutnya, aspek yang ketiga ada keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial dimaksudkan sebagai suatu konsep yang harus mampu mempertahankan kesamaan dan menghadirkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akuntabilitas publik. Aspek sosial maksudnya pembangunan yang berhubungan dengan manusia dalam hak interaksi, interrelasi, dan interdependensi, dan berhubungan dengan aspek budaya. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga menjaga eksistensi suatu budaya dalam suatu masyarakat, agar suatu masyarakat bisa bertahan dan tetap menjaga eksistensinya dalam menjalani kehidupan sampai masa yang akan datang, bagaimanapun kondisinya. Nah, prinsip pembangunan berkelanjutan berdampak terhadap konteks pengambilan keputusan yang menyatukan konsep keadilan, lingkungan, dan ekonomi, terutama dampak pada dimensi ekonomi, pengelolaan sumber daya lingkungan, dan pembangunan sosial budaya. Pengelolaan hutan berkelanjutan yang mengutamakan pengembangan ekonomi namun juga tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi atau lingkungan,
keberlanjutan pendapatan atau ekonomi, dan kelanjutan sosial yang dapat menjamin keutuhan antar generasi. Kebijakan pembangunan hutan berkelanjutan harus mampu memelihara tingkat yang reasonable dari setiap komponen pembangunan berkelanjutan tersebut. Selanjutnya ada aspek dasar pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ada 3, yaitu pertama layak lingkungan. Yang dimaksudkan di sini yaitu memastikan produksi kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan melalui proses yang melestarikan keanekaragaman hayati serta melindungi siklus biogeokimia dan sistem ekologis hutan. Yang kedua ada bermanfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud yaitu bermanfaat jangka panjang, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan penduduk setempat. Perusahaan atau kelompok masyarakat pengelola hutan tersebut juga terinspirasi untuk menjaga dan memelihara sumber daya hutan dan taat pada rencana pengelolaan hutan berjangka panjang. Yang ketiga ada berkesinambungan secara ekonomi. Yang dimaksudkan yaitu dapat menghasilkan keuntungan finansial dari generasi ke generasi sekaligus menjaga keseimbangan aspek produksi dan daya dukung lingkungannya dengan meminimalisir dampak dan tidak mengorbankan sumber daya hutan, ekosistem maupun masyarakat. Yang selanjutnya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Yang dimaksud pengelolaan hutan bersama masyarakat ialah suatu konsep pengelolaan sumber hutan dengan bentuk kerjasama antara perum, perhutani dengan masyarakat sekitar hutan atau dengan pihak yang saling bersangkutan dalam rangka mencapai keberlangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang maksimal. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan dan keuntungan untuk semua pihak, maupun untuk lingkungan secara berkepanjangan dengan memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya demi mendapatkan hasil yang semaksimal dan sadar akan tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat itu ada 2. Yang pertama ada perum perhutani, yang kedua ada lembaga masyarakat desa hutan. Nah, perum perhutani ini merupakan organisasi pelaksana program implementasi PHBM. Ini melibatkan masyarakat dan tergabung dalam lingkup organisasi yang lebih kecil, yaitu lembaga masyarakat desa hutan. Lembaga inilah yang menjadi perum perhutani BKPH. Selanjutnya ada lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH. Lembaga masyarakat desa hutan merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang tinggal sekitar hutan yang sama-sama melakukan pemanfaatan lahan dalam kawasan milik perum perhutani dan bekerja sama dengan pihak perum perhutani sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Selanjutnya ada proses atau tahapan implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Yang pertama ada sosialisasi. Pada tahap ini pihak perum perhutani BKPH melakukan sosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat kepada masyarakat desa hutan melalui LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Sosialisasi dihadiri anggota LMDH yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, perwakilan kecamatan, dan tokoh-tokoh lainnya. Pihak perum perhutani mensosialisasikan berbagai program yang sudah tertuang dalam pokok tujuan PHBM. Yang kedua ada membentuk Forkom PHBM tingkat desa. Forum Komunikasi PHBM merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. Forum Komunikasi PHBM dibentuk setiap tingkat pemerintahan mulai dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan provinsi. Secara hukum atau legalnya, forum komunikasi bertanggung jawab kepada pemerintah di tingkat mana forum tersebut dibentuk. Forkom atau forum komunikasi di sini bertujuan untuk menjembatani hubungan antara masyarakat yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan dengan pihak perum perhutani mengenai program-program yang akan diimplementasikan. Yang ketiga ada membentuk LMDH dan diakta notariskan. Setelah membentuk Forkom tingkat desa, langkah selanjutnya yaitu membentuk lembaga masyarakat desa hutan. Pembentukan LMDH di sini dihadirkan oleh pihak perum perhutani, kepala desa,
tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, maupun perwakilan dari instansi lain seperti dari kecamatan. Tahapan ini dibentuk kepengurusan lembaga yang diperoleh dengan cara pemilihan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait, seperti perwakilan dari perhutani, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan melalui musyawarah atau mufakat dengan cara voting. Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang selanjutnya ada mengajukan kerjasama dengan perum perhutani. Pembentukan masyarakat desa hutan dilakukan untuk menjalin kerjasama antara pihak perum perhutani dengan masyarakat, khususnya masyarakat desa hutan. Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Yang selanjutnya ada membuat MOU antara perum perhutani dengan LMDH atau akta notaris. Kerjasama yang diajukan oleh LMDH kepada pihak perum perhutani dibuat dalam surat tertulis dan kemudian diakta notariskan agar perjanjian tersebut bersifat legal dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika di kemudian hari ada pihak yang mempertanyakan tentang perjanjian kerjasama tersebut bisa dibuktikan dengan bukti legal. Koordinasi merupakan suatu bagian yang penting dalam implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat, karena di sini melibatkan pihak-pihak lain untuk mendukung terlaksananya program tersebut. Perum Perhutani BKPH dalam implementasi PHBM telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Berikut adalah pihak-pihak yang berkoordinasi dengan Perum Perhutani dalam rangka mensukseskan program PHBM. Ini adalah daftar pustaka yang referensi yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.